Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Movie Talk. We watch and we talk. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan dua orang pengamat sekaligus penonton film. Kita akan membicarakan tentang film Tenggelam Dalam Diam. Sebelum kita panggil dua narasumber atau bidang tamu kita, mari kita lihat cuplikan film Tenggelam Dalam Diam sebagai berikut. Oke, itu tadi cuplikan dari film Tenggelam Diam. Sekarang kita panggilkan dua bintang tamu kita. Please welcome. Silakan duduk Mas Bone dan Mas Burhan. Oke. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu, ya. Mas Bone dan Mas Burhan. Ya, perkenalkan semuanya, saya Boni, saya penonton film, bukan seorang ahli, saya cuma penonton saja. Oke, saya Mas Burhan, biasa panggil Han. Saya juga penonton film, tapi hanya sekedar penonton saja. Gitu, Sir. Oke, Mas Bone dan Burhan. Ya. Tadi kita sudah memutar sedikit cuplikan dari film Tenggelam Dalam Diam. Masnya udah nonton filmnya loh? Iya, pasti ya. Oke. Iya sih. Boleh dong tanggapannya secara umum mengenai film ini yang menceritakan tentang krisis iklim. Ya. Dari Mas Bone dulu mungkin? Setelah saya menonton film itu, saya tahu bahwa kita tidak lagi aman, kita tidak lagi nyaman, kita tidak lagi selesai hidup di bumi. Iya. Karena apa? Kita mungkin saat ini masih menginjak tanah. 5-10 tahun lagi mungkin kita di bawah air. Itu perasaan yang saya lihat. Itu yang saya rasakan setelah menonton film ini. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat tapi itu adalah ancaman yang nyata ya Mas. Iya, betul. Kalau Mas Burhan setelah Kalau menonton saya sih miris sih melihat bagaimana pantai laut bisa sampai ke daratan. yes. Saya miris kayak Semarang, di Kudus dan lain itu intinya di pesisir pantai Pantura. utara itu. Iya. Saya melihatnya ini bahaya kayaknya. Ini kalau lama-lama gimana kalau sampai tenggelam gitu sih. Sesuai dengan judulnya ya, Iya. Tenggelam Dalam Diam. Iya. Suatu ancaman yang nyata tapi sayangnya nggak kelihatan secara nyata. Yes, betul. Kira-kira Mas dari penilaian Mas tadi tentang film ini, ada nggak sih langkah yang bisa kita ambil untuk ya kalau belum terjadi ya dicegah, kalau sudah terjadi ya berarti ditangani. Kira-kira harus melakukan apa? Ya. Sebagai kita untuk langkahnya pastinya ada dua ya. Ada langkah pribadi dan juga langkah struktural. Kalau langkah struktural kan mungkin kita tidak bisa ngambil karena itu kebijakan dari government, pemerintahan dan juga dari pemegang modal. Tapi yang utamanya yang harus kita lakukan adalah langkah kita pribadi. Kita harus sadar bahwa setiap hari kita menggunakan kendaraan bermotor itu kita menyumbang panas bumi, dan ketika bumi semakin panas kita membiarkan laut semakin tinggi. Ketika laut semakin tinggi kita tinggal menunggu waktu, kapan waktunya kita akan tidur di dalam air, seperti itu. Jadi mungkin paling tidak kita harus sadar, yang pertama kita harus sadar bahwa kita menyumbang kerusakan bumi. Kemudian kita mencoba mungkin nyenggol para pemegang modal untuk ayolah kita buat produk, buat pelayanan, buat jasa yang lebih ramah lingkungan, lebih bisa mengurangi kerusakan di bumi. Mungkin itu kita harus sadar dulu yang pasti. Kalau dari Mas Burhan? Kalau dari saya itu ya stop global warming. Stop global Ya, warming. soalnya ya pencairan es itu nyata. Itu kita dari film itu kita sudah tahu bahwa dampak dari cairnya Es kutub. Iya. itu bisa membuat banjir itu loh. Bisa membuat air laut itu naik. Itu aja sih dari saya. Oke, itu tadi langkah-langkah yang ditawarkan Mas sebagai pengamat Iya. dari sudut pandang penonton ya. Penonton.
kira-kira setelah melihat yang sudah seperti ini nih, apakah masih ada harapan buat kita semua? Harapan tentunya ada dan harus ada, karena masa kita mau melihat tanah kelahiran kita terendam air, kampung halaman kita tidak lagi terlihat, rumah yang kita bangun berada di bawah air kan. Harapan itu pasti ada dan harus ada. Nah, bagaimana sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita memastikan harapan itu ada dan harapan itu terwujud. Yes. Dari Mas Bran? Harapan ya menurut saya nggak ada sih. Nggak ada harapan. Soalnya apa? Kayaknya untuk membekukan es itu kayaknya sudah tidak bisa kayaknya. Soalnya makin hari bukan makin beku, malah makin cair. Makin cair. Iya. Oh ya, semoga aja Tuhan bisa memberi penyelamatan pada kita. Tapi kan apapun kan bisa terjadi ya, Yes. terserah Tuhan ya kan. Tapi kayaknya kecil sih harapan. Ada tapi kecil. Oke. Pada akhirnya manusia percaya dengan apa yang tidak terlihat. Mungkin kita dekati itu saja sebagai harapan mungkin ya. Iya. Harapan terakhir. Ya. Harapan terakhir itu sih. Ya. Kita tahu itu harus kita dekati. Ya sudah, jalani saja berarti ya. Sebagai penenang. Oke, sebagai penenang. Ya itu tadi obrolan kami dalam segmen Movie Talk. Sekarang kita memasuki sesi Sekarang kita memasuki sesi film favorit. Mas Bone, boleh Ya. disebutkan 3 film teratas yang menjadi favorit dan kenapa Anda menyukai film tersebut? 3 film teratas. Bener mikir mas. Masih dekat sih. Oke, cut. Pause. Ya main orang nambah dol. Oke, kita memasuki sesi What is your favorite movie? Apa film favorit Mas Bone? 3 film. 3 film. Yang pertama adalah film yang tonton banyak orang, The Godfather. Ada 3. Terus yang kedua film animasi mungkin ya, menemani saya waktu kecil dulu, A Bug's Life dari Disney. Life. Yang ketiga film ini, Mencuri Raden Saleh. Oh, Mencuri Raden Saleh. Kalau Mas Kalau saya sendiri, saya suka film 5 cm. 5 cm. Ya, pendakian itu, Ya. pendakian Semeru. Ya. Terus saya juga suka anime-anime dari Jepang kayak Naruto dan AOT, Wibu Attack on Titan. Wibu nih. Ternyata Mas Buran wibu. Sedikit wibu, Sedikit. Wibu. Oke. Dari film-film itu kira-kira ada nggak sih yang bikin kita mikir bahwa kita masih punya harapan hidup kalau kita tarik ke isu yang tadi? Ya. Harusnya ada. Yang jelas karena kita saat ini sedang ngobrol tentang film ya, tentang sebuah seni. Ya, kita bisa mengekspresikan, menuangkan isu lingkungan melalui apa yang kita punya. Kau seorang musisi, kau tuangkan lewat lagu, kau seorang seniman, tuangkan lewat karya, mungkin seperti itu. Supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mengerti, bisa paham tentang hal ini. Mungkin itu dari saya. Tambahan Kalau dari dari saya itu, kalau dari film kayak contoh Naruto nih, Naruto itu mengajarkan kita untuk selalu berjuang, selalu untuk optimis. Jadi kita percaya bahwa masih ada harapan gitu loh. Nah kalau dari AOT, itu anime yang rada pesimis itu, kayak ingin menghancurkan seluruh bumi. Perlawanan. Jadi, perlawanan. Kalau AOT itu karena manusia yang membuat es mencair, lebih baik kita bunuh manusia. Aduh, ngeri. Kalau AOT gitu, Oke. bunuh 80% manusia lah. Tapi intinya kita berdoa semoga masih ada harapan. Iya, semoga masih ada. Teman-teman juga harus ikut aware dan percaya bahwa kita masih punya harapan walaupun kecil. Oke? Itu saja dari kami. Apabila terdapat tutur yang kurang teratur, cara yang kurang tertata dan kalimat yang kurang tepat, saya mohon maaf atas doanya. Saya Sim Kasama sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.